Halo, selamat malam sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu happy, sehat, banyak rezeki, panjang umur. Amin. Hari ini aku mau cerita lanjutan yang kemarin ya, yang judulnya eh, apa namanya eh, kopi darat di nikahan Mbak Comblang. Nah, setelah dari itu kita kan pulangnya masing-masing. Nah, kita tetap komunikasi karena uh, ya si cowoknya ini yang sudah menganggur, ya otomatis komunikasi lewat lebih lanjut lewat SMS-an sih, nggak teleponan. Kalau nggak telepon ke rumah, kalau nggak SMS-an. Karena pada saat itu akses uh, akses yoga untuk email tuh lebih sulit karena harus mencari warnet. Nama laki-laki itu namanya Yoga ya. Nah setelah itu, di saat itu kita kebetulan pada saat itu aku lagi baca buku, ada buku novel karangan Terelie bukannya ngomongnya, pokoknya itu judulnya ada dua tuh yang aku lagi baca, Bidadari Surga dan hafalan salat Delisa. Sedangkan Yoga sedang baca buku Ayat-Ayat Cinta. Terus kita tuh saling menceritakan lah isi dari novel itu. Kalau kadang-kadang sih ya kita diskusi lewat telepon, kadang lewat SMS-an. Terus juga dia cerita tentang Ayat-Ayat Cinta. Nah terus karena kita saling bercerita, pada saat itu inisiatif pinjem dong bukunya. Biasa kan kalau kita sama teman gitu kan, pinjem dong bukunya. Terus kita tukeran pinjaman. Jadi Yoga punya novel Ayat Cinta, sedangkan aku punya buku yang Terelia tadi. Tapi gimana ya, ya udah akhirnya diputuskan kita ketemuan aja yuk. Akhirnya kita ketemuan di Mall Kelapa Gading. Kenapa di Mall Kelapa Gading? Karena itu tengah-tengah dari rumah kita. Rumah aku kan di Rawamangun, Kampung Ambon, sedangkan rumah Yoga di Tanjung Priuk. Jadi Mall Kelapa Gading tuh deket lah, tengah-tengah rumah kita. Jadi kita ketemuan di MKG waktu itu. Ketemuan kita sambil bawa buku novel yang kita punya nih, karena mau tukeran novel kan. Terus juga dia cerita tuh bahwa dia juga suka nulis cerita kayak semacam ya karangan dia lah. Nah dia bilang pada saat di email apa di telepon aku lupa. Nah kita ketemuan lah di mall, karena kita udah sama-sama tahu muka masing-masing ya lebih gampang lah ketemuan di mana waktu itu ya, pokoknya di MKG 3 di mana gitu aku lupa. Tapi sebenarnya jujur aku agak kurang pede ya mau ketemuan yang kedua ini, karena kan pada ketemuan pertama aku di make up full kan, make up penerima pengantin. Sedangkan kalau ini kan aku nggak pakai make up, ya paling bedakan doang sama lipstick yang biasa-biasa aja lah. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti reaksinya. Nah, oh ya selama berkenalan sama Yoga ini aku selalu istikharah ya setiap hari. Karena kan walaupun bukan berharap apa-apa ya, maksudnya takutnya nanti kalau kita semakin intens komunikasi timbul rasa-rasa yang saling suka, tentunya bukan jodoh kan. Kasihan hati aku aja gitu kan, lihat. Jadi aku istikharah aja, kalau emang dia jodoh ya didekatkan, kalau emang enggak ya dijauhkan aja, atau cukup jadi teman gitu kan. Nah terus abis itu kita ketemuan di Mall Kelapa Gading. Udah ketemuan, ya udah kita jalan-jalan keliling Kelapa Gading ya, sambil bahas-bahas buku-buku yang pernah kita baca dan sharing. Seru juga sih, kita bahas buku itu isinya, terus pendapat kita bagaimana, pendapat kamu bagaimana, dan dilalahnya tuh ya terjadi percakapan yang cukup seru. Nah kan gak enak juga ya kalau percakapan diskusi itu sambil jalan keliling mall tuh, kayaknya kurang nyaman. Akhirnya kita kebetulan udah siang juga, kita mau makan siang nih. Makan siang waktu itu kita makan di Pizza Hut, kayaknya itu ada di lantai 1 deh. Nah kita udah gitu kita makan di Pizza Hut, duduk pesan pizza, dan dia sambil bilang gini, aku bawa loh buku cerita, aku suka nulis cerita-cerita dari SMA. Nah ini aku lagi nulis nih cerita itu ada tokohnya, namanya aku lupa, kalau nggak salah namanya Aji siapa gitu, dia nulis cerita lah. Karena dia apa ya, aku juga agak lupa sih ceritanya apa, pokoknya dia pinjemin aku nih, jadi ada kali sebuku tulis tebal gitu, dia nulis cerita di situ kayak semacam novel lah. Nih kalau kamu mau baca, ya aku bilang ya udah boleh lah, aku mau baca, aku pinjem ya. Ya udah akhirnya sambil nunggu pesanan pizza ya kita tukeran bukunya, ya aku pinjem buku Ayat-Ayat Cinta yang kayaknya bagus banget, terus dia pinjem buku aku yang hafalan salat Delisa sama Bidadari Surga.
Nah habis itu kita makan kayak biasa. Terus sudah mau selesai makan, tiba-tiba dia minta izin, bentar ya aku mau kamar mandi. Oh ya silakan silakan. Terus dia kamar mandi kan, ya aku sambil buka-buka buku ayat-ayat cinta pinjam tadi. Apa sih ceritanya? Jujur ya, awal baca prolognya aja aku udah wow, buku ini beda sama novel yang lain. Ini kan ayat-ayat cinta juga pada saat itu sih belum difilmkan ya. Itu yang ngarang Kang Abik. Itu aduh apa namanya, awalnya aja aku baca udah keren gitu kan. Dan habis itu dia datang, mukanya karena dia, oh ya si Yoga ini kan kulitnya putih ya, jadi mukanya tuh jadi kemerah-merahan gitu. Aku tanya, kamu kenapa kok muka kamu merah begitu, kamu kurang sehat? Terus dia ngomong gini, iya nih kok tiba-tiba aku nggak enak badan ya, terus aku juga muntah-muntah. Hah, muntah-muntah? Aku sebenarnya pengen bercandain sih, muntah-muntah emang kapan ngidamnya. Coba bercanda gitu, tapi kan nggak seru soalnya Yoga ini tipikalnya serius dibanding aku. Oh muntah-muntah kenapa, masuk angin, aku bilang gitu kan. Kurang tahu deh. Oh terus aku nggak enak, ya udah yuk kita udahan aja kan, udah selesai makannya, udah habis itu udah bayar, kita keluar dari Pizza Hut. Kayaknya aku nggak enak sih kalau misalnya lanjut jalan lagi, misalnya mau ke Gramedia. Itu tuh rencananya mau ke Gramedia sih, mau lihat-lihat buku yang lain, mau beli novel yang baru. Tapi karena kondisi Yoganya udah kayak gitu, eh bilang ya udah kita pulang aja ya. Aku bilang gitu, iya nggak apa-apa deh, sorry ya aku nggak enak nih jadinya. Udah nggak apa-apa, santai aja, aku bilang gitu kan. Akhirnya kita pulang masing-masing. Ya udah dia pulang, aku pulang. Nah habis itu ternyata setelah menikah ya aku tahu ternyata Yoga itu punya penyakit mah, mungkin lebih tepatnya GERD. Jadi kalau orang GERD itu karena dia biasa makan nasi jam 12 atau jam makan siang, harusnya tetap makan nasi, bukan Pizza Hut, karena Pizza Hut itu kan bahan dasarnya bukan nasi. Jadi aku baru tahu, oh ternyata dia punya GERD. Nah orang GERD itu gampang rentan masuk angin kayaknya, jadi dia juga masuk angin juga. Terus pas jam makan siang bukan nasi, jadinya dia masuk angin, jadi dia muntah-muntah. Aku taunya setelah menikah ya, jadi bahwa dia punya penyakit GERD. Gitu sobat-sobat semua, cerita pertemuan keduanya sebenarnya cukup seru ya. Jadi bisa jadi pinjaman buku itu adalah salah satu tips dari kita juga untuk melanjutkan pertemuan. Tapi memang cuma sampai di situ doang sih. Jadi setelah kita bahas artikel cinta dan pernikahan, kita ngebahas novel-novel yang kita baca, dan kita bahas pendapat kita tentang apa tuh novel-novel itu, gimana gimana gitu. Tapi kata dia ada yang lucu nih, kata dia waktu itu. Nah kan kalau ada novel yang hafalan Selat Derisa itu kan mengenai tentang tsunami di Aceh ya, ceritanya, background ceritanya. Nah pada saat itu dia pas banget, Jakarta itu tahun berapa ya, tahun 2006 apa 2006 apa 2007 awal ya, itu Jakarta sedang banjir besar guys, bener-bener banjir besar. Jadi dia waktu itu katanya di periuk itu rumahnya mati lampu, gelap total, dan banjir di rumahnya. Dan dia lagi baca buku hafalan Salat Derisa. Hafalan Salat Derisa itu tentang tsunami ya, ada banjir kan, tsunami itu kan identik dengan air bah kan. Jadi kata dia, wah ini pas banget, ini lagi baca novel hafalan Salat Derisa, lagi banjir besar di Jakarta, dan rumah dia kebanjiran. Kayak gitu guys ceritanya. Pak, salah satu momen yang dia inget gitu pada saat pinjam hafalan Salat Derisa itu. Sedangkan untuk ayat-ayat cinta, review aku, aduh aku jatuh cinta banget sama novelnya, review ayat-ayat cinta itu, karena itu wow, apa namanya, peran utamanya siapa ya namanya, aku lupa ya. Itu udahlah hafal Al-Quran, terus udah gitu soleh banget, udah gitu kuliah di Mesir ya kan, terus pinter, begitu juga apa namanya, kondisi ceritanya, backgroundnya daerah Mesir, pokoknya benar-benar bikin nangis deh setiap bab di ayat cinta itu pada saat itu aku baca. Makanya apa namanya, salah satu novel yang tak dilupakan tuh adalah ayat cinta itu, kalangan Kang Abik. Emang kan booming juga kan, dia sempat jadi film juga kan, dan filmnya pun juga booming gitu. Tapi emang filmnya menurut aku sih bagus juga sih, cuman lebih seru baca novelnya gitu. Gitu sih sobat-sobat semua, cerita aku sama Yoga pada pertemuan kedua. Nanti the next segment aku mau ceritakan bagaimana
pertemuan kita selanjutnya. Emang kita nggak banyak ketemuan ya, karena pertama yoga kan anak rohis juga, mungkin gak enak juga ya sebenarnya, kan itu kan di luar jalur kayaknya ya, harusnya kan ta'aruf tuh nggak seperti itu kayaknya. Tapi ya kita, ya udah kita jalanin aja. Kita paling ya ketemuannya cuman nggak bahas buku, udah sampai situ doang. Itu juga segmen berikutnya kita ketemuan lagi kalau nggak salah itu mau ke UI, mau ngurusin apa ya, kalau berkaitan sama S2-nya adekku deh. Gitulah pokoknya, nanti aku ceritain deh di segmen berikutnya. Tapi untuk saat ini sekian dulu ya sobat-sobat. Semoga sobat-sobat menikmati cerita aku. Jangan lupa subscribe. Bye bye.